Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya kalian sudah membahas tentang mengenali isi teks eksposisi yang telah disampaikan oleh Ibu Yumna Miyasari. Maka selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah atau ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi adalah aturan yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan ini juga merupakan ciri khas bahasa pada sebuah teks eksposisi. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kesatu, menggunakan kata teknis. Kedua, menggunakan konjungsi. Ketiga, menggunakan verba mental. Keempat, menggunakan kata perujukan. Dan yang kelima, menggunakan kata persuasif. Yang pertama, menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Atau dalam KBBI, kata teknis disebut sebagai istilah. Misalnya, jika ingin membahas topik tentang kerusakan hutan, maka kata-kata yang digunakan yaitu kebakaran hutan, penebangan liar, eksploitasi hutan, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Dalam teks eksposisi, ada 3 konjungsi yang sering digunakan. 1. Konjungsi kausalitas. 2. Konjungsi pertentangan atau perbandingan. 3. Konjungsi kronologis. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Konjungsi ini ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konjungsi pertentangan atau perbandingan. Konjungsi ini adalah kata hubung yang menghubungkan 2 kalimat sederajat dengan mempertentangkan keduanya. Biasanya ditunjukkan dengan kata namun, sebaliknya, tetapi, akan tetapi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menggambarkan jalannya 2 peristiwa yang berbeda. Konjungsi ini ditandai dengan kata sebelum itu, pada akhirnya, sejak, kemudian, dan lain sebagainya. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental atau verba mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk menjabarkan reaksi, respon, atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan atau aktivitas. Misalnya ditunjukkan pada kata berpendapat, memprihatinkan, memperkirakan, berasumsi, menduga, membayangkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan adalah kata yang digunakan pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Misalnya, menggunakan kata-kata seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata yang digunakan untuk membujuk atau mengajak pembacanya. Misalnya ditandai dengan kata hendaklah, marilah, ayo, sebaiknya, diharapkan, dan lain sebagainya. Selain itu, teks eksposisi juga sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata-kata yang bermakna sebenarnya, sedangkan lawannya yaitu kata konotatif, yaitu kata yang bermakna kiasan. Sekian pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.